Bapa kami yang di surga, kembali malam hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih atas hari yang Kau beri hari ini Tuhan. Dan urapi kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk firman-Mu dapat kami mengerti, kami lakukan dan kami pahami, merenungkannya siang dan malam, agar kami juga dapat memahami akan arti kehidupan ini. Kami adalah alat kemuliaan nama-Mu dan kami adalah anak-anak terang-Mu. Jadikan kami penginjil-penginjil sejati, walaupun kami hanya seorang penginjil-penginjil kecil, untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga kepada semua orang di seluruh muka bumi ini. Melalui pembacaan Alkitab kami, agar semua orang dapat memahami, mengenal, dan berjumpa Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu malam hari ini dengan urapan Roh Kudus-Mu untuk memberi kami hikmat dan pengertian akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-17 dengan perikop Paulus di Korintus yang berbunyi demikian. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Kita garis bawahi ini saudara, Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titus Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan sisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya, dan beri diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan dia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan, atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan.
Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 hingga dengan ayat yang ke-23 dan perikop baru. Paulus kembali ke Antiokhia yang berbunyi demikian. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Priskila dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Dia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan beri salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 hingga dengan ayat yang ke-28 dengan perikop baru. Apolos di Efesus yang berbunyi demikian. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Orang Yahudi dari dulu yang menentang Yesus itu Mesias ya. Dari zaman-zaman dulu sampai sekarang. Kasihan mereka. Juru selamatnya sendiri tidak mereka terima. Padahal sudah tertulis di dalam kitab mereka. Mereka saja yang tidak jeli siapa Mesias mereka sebenarnya. Tetapi ada banyak sih orang yang sudah percaya di Yerusalem. Semoga semua yang lainnya juga mendapat kasih karunia yang sama. Tuhan berkati bangsa ini selamanya, agar mereka semua diselamatkan seperti janji Tuhan kepada Raja Daud, bahwa keturunan dari dia, si Daud, akan mendapat kasih karunia dan akan pemegang janji untuk memiliki tanah perjanjian. Puji Tuhan. Sampai di sini pembacaan kitab kita pada malam hari ini. Semoga Tuhan berkati firman-Nya untuk kita dapat mengerti, memahami, dan merenungkannya akan perjalanan para rasul-rasul zaman dulu yang mengabarkan Injil tentang Mesias, tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Dan bagaimana kita menerima Kristus dan kita juga bertobat dari masa-masa lalu, dari semua perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik dan benar. Dan kita berusaha untuk menjadi anak-anak terang. Amin. Kiranya firman ini memberkati Anda dan saya,
Sebab semua orang dipilih Tuhan pasti akan menerima firman ini. Orang-orang yang sudah mendapat kasih karunia juga akan selalu diberkati dengan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Setiap kata demi kata kami renungkan agar kami dapat mengerti, memahaminya. Walaupun kami terbatas dalam banyak hal, mempunyai pengetahuan hanya dari Engkau sendiri. Kami tidak banyak tahu tentang segala hal, tetapi Tuhan saja yang membukakan hati dan jiwa kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu kepada kami. Biarkan kami malam hari ini bisa beristirahat dan tenang, dan kami dijaga oleh malaikat-Mu untuk kami bisa bangun besok pagi jika Engkau berkenan memberikan kami kembali kehidupan yang baru setiap hari. Terima kasih buat napas kehidupan hari ini dan juga penyertaan-Mu atas semua pekerjaan kami hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami kembali malam hari ini ke dalam tangan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami umat-Mu yang percaya. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Jangan lupa subscribe.